Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah kembali lagi kita dalam mata kuliah kurikulum PAUD. Dan hari ini kita akan mempelajari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disingkat dengan KTSP ya. Mungkin bagi sebagian teman-teman sudah tahu apa itu KTSP. Nah, ini kita akan mempelajarinya kembali bersama-sama. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari apa itu KTSP, kemudian bagaimana menyusun KTSP, apa saja isi dokumen dari KTSP, kemudian pengesahan, pemberlakuan, dan juga peninjauan ulang dokumen KTSP ya. Sebelum kita mulai untuk mempelajari semuanya, kita buka dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran kita hari ini. Baiklah teman-teman, mulai ya. Apa itu kurikulum tingkat satuan pendidikan? Nah, untuk mengetahui apa itu KTSP, saya ingin teman-teman mengingat pengertian dari kurikulum itu sendiri ya. Jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi tentunya kita mau menyelenggarakan pendidikan itu kan ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah, untuk mencapai tujuan itu apa saja yang kita perlukan? Bahan-bahan apa saja yang kita perlukan? Metodenya apa saja yang kita perlukan? Itu semua rencana itu ada dalam satu dokumen namanya kurikulum. Termasuk bagaimana kriteria pendidiknya. Misal ada yang ingin tujuan pendidikannya adalah ingin anak-anaknya bisa menguasai literasi seperti itu, atau bisa juga ingin anaknya berakhlakul karimah seperti itu. Nah, tentu saja pendidik yang dibutuhkan seperti apa kompetensinya, kompetensi umum dan kompetensi khususnya itu juga ditentukan. Nah, dokumen itu ada di dalam kurikulum. KTSP sendiri itu adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Jadi masing-masing satuan PAUD tentu saja memiliki karakteristiknya masing-masing ya, tidak sama. Artinya kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan, disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan. Misal di lingkungan pedesaan atau lingkungan pegunungan ya, tentu saja lingkungannya berbeda dengan lingkungan pesisir. Apa yang membedakan? Bisa cuacanya, kemudian bisa juga medianya. Media-media di pesisir kan mungkin ada pasir pantai, kemudian ada cangkang kerang ya yang bisa digunakan untuk media juga. Kalau di pegunungan, misal di lereng pegunungan itu ya ada tumbuh-tumbuhan yang beragam, kemudian batu-batuan dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum, karena kan kurikulum sendiri isinya sampai kepada media apa yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, tentu saja akan berbeda media-media yang digunakan di lingkungan pesisir dengan lingkungan pegunungan. Kemudian peserta didik. Nah, ini peserta didiknya di wilayah tersebut backgroundnya dari mana, itu juga bisa membedakan. Misal peserta didiknya di lingkungan tersebut lingkungannya lingkungan yang agamis gitu ya, mayoritas di wilayah tersebut agamanya Islam.
Bisa juga di kurikulumnya itu sesuaikan dengan background peserta didik, kemudian keadaan pendidik juga. Pendidik yang dimiliki itu backgroundnya apa. Jangan sampai mau mengembangkan PAUD yang basisnya bilingual begitu ya, tapi pendidiknya sendiri tidak punya kemampuan atau sertifikat yang menunjukkan bahwa dia sudah mampu melaksanakan program pendidikan bilingual gitu ya, pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga, biaya, kemudian nilai-nilai yang mendasari, bisa nilai keagamaan ya, bisa nilai moral yang berlaku pada masyarakat tersebut, serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD. Nah, itu bisa membedakan, jadi semua yang tertulis ini, keadaan lingkungan sampai kepada program ini boleh berbeda antara satu lembaga dan lembaga yang lainnya, dan justru malah harus berbeda supaya memiliki kekhasan masing-masing lembaga. Mengapa KTSP diperlukan? Jadi KTSP diperlukan sebagai acuan atau panduan lembaga untuk menyelenggarakan program lembaga. Jadi pelaksanaan seluruh program lembaga itu mengacu pada kurikulum yang telah disepakati, telah disahkan, seperti itu. Kalau mau buat kegiatan, tidak ujuk-ujuk membuat kegiatan, tapi kegiatan tersebut mendukung atau tidak dengan yang sudah direncanakan dalam kurikulum. Misal mau membuat kegiatan bakti sosial begitu ya, itu mendukung atau tidak dengan kurikulum yang sudah direncanakan. Atau misal mau bikin kegiatan jalan-jalan ke luar negeri kayak gitu ya. Nah, itu kita lihat kembali itu program tersebut mendukung atau tidak terhadap kurikulum yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, melaksanakan berbagai layanan di lembaga. Jadi kita mau membuka berapa layanan nih, misal mau membuka layanan TK saja, atau mau membuka layanan kelompok bermain juga. Kalau kita sudah mau di dalam kurikulumnya hanya ada layanan untuk TK, ya kita tidak boleh menerima peserta didik yang usianya di bawah 4 tahun gitu ya, karena itu program layanannya belum TK ya, tapi kelompok bermain dan sebagainya. Kalau misal kita mau membuka layanannya dari kelompok bermain sampai ke TK, ya kita juga menerimanya rentang usianya itu usia tertentu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi hasil belajar. Jadi KTSP digunakan juga sebagai acuan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Karena di dalam KTSP itu kan ada tujuan ya, tujuan dari pembelajarannya itu apa. Nah, untuk mencapai tujuannya itu apa yang harus dilakukan. Kemudian untuk mengetahui apakah tujuan yang direncanakan dalam kurikulum itu tercapai atau tidak, otomatis kita harus melakukan penilaian. Nah, penilaiannya ini juga harus direncanakan. Misal, untuk mengetahui apakah anak sudah bisa melompat dengan ada rintangan atau belum kayak gitu ya. Nah, itu kita juga harus memikirkan bagaimana cara menilainya. Oh iya, anak sudah bisa dilihat dari hasil observasi guru atau hasil catatan anekdot guru kayak gitu, dilihat dari hasil video-videonya guru pada saat proses pembelajaran.
Ya, teman-teman, dalam melakukan pengembangan KTSP itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, keragaman geografis. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi memang keadaan geografis ini juga menentukan KTSP itu sendiri. Tadi yang kalau saya kasih contoh tadi kan pendidikan di pesisir dan juga pendidikan di pegunungan itu seperti apa. Terus pendidikan atau PAUD yang ada di wilayah rawan bencana juga harus memiliki kekhasan, yaitu mitigasi bencana ya. Tidak boleh disamakan dengan PAUD-PAUD lainnya yang ada di wilayah yang minim bencana seperti itu. Meskipun kalau di PAUD-PAUD sekarang ini sudah disarankan untuk harus ada kegiatan penanganan bencana atau kegiatan bagaimana menghadapi keadaan darurat seperti itu. Kemudian keragaman potensi sumber daya itu juga harus diperhatikan. Ada potensi apa sih di sekitar lembaga? Misalnya itu di Pekalongan ya, di Pekalongan itu kan banyak pengrajin batik. Nah, itu bisa dijadikan potensi sumber daya yang ada di lingkungan tersebut. Jadi anak-anak juga dikenalkan terhadap batik, dimulai dari pengrajinnya, kemudian bagaimana cara membuat batik, alat dan bahan apa saja yang digunakan, sampai kepada pemasarannya seperti apa. Nah, itu potensi yang bisa diangkat ya dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi yang seperti itu harus direncanakan juga, teman-teman. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda antar satuan pendidikan. Tidak semua satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap ya dan komplit. Ada misal nih ya, ada satuan pendidikan yang sarananya dan prasarananya masih terbatas. Ya cuma punya satu ruangan gitu ya untuk pembelajaran. Ya kalau seperti itu apa? Jangan memaksakan diri gitu untuk membuka model pembelajarannya itu mau sentra yang sentranya itu satu ruangan satu satu sentra seperti itu ya, padahal cuma ada satu ruangan. Itu kan tidak boleh dipaksakan. Kalau memang kondisinya seperti itu, bisa dicarikan solusi, bisa pembelajarannya menggunakan model area dulu atau sudut, atau kalau mau sentra bisa disekat dulu dengan sekat yang jelas. Nah, itu memungkinkan atau tidak untuk disekat, karena sentra itu ya memang harus terfokus dalam satu ruangan. Itu tidak harus satu ruangan yang dengan tembok, boleh ruangan dengan sekat tapi fokus begitu ya, tidak ada sentra lain di dalam satu sentra seperti itu. Jadi kita harus memikirkan juga apakah lembaga tersebut memungkinkan untuk menggunakan model pembelajaran sentra atau baiknya menggunakan model pembelajaran area seperti itu. Jadi harus bijaksana juga ya terhadap sarana dan prasarana yang tersedia. Kemudian keragaman latar belakang dan kondisi sosial budaya. Yang terakhir, karakteristik lembaga itu biasanya tercermin dalam visi misi keagamaan, misal inklusif, lingkungan sosial dan juga peserta didik. Nah, teman-teman, bagaimana menyusun KTSP PAUD? Jadi dalam menyusun KTSP PAUD ada beberapa prinsip ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ya, nih yang paling atas ini berpusat pada anak. Jadi berpusat pada anak ini maksudnya adalah kita mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan dan kebutuhan anak, termasuk kalau ada yang berkebutuhan khusus, itu juga harus kita pertimbangkan. Nah, kurikulum yang disusun
memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia. Jadi kalau mau membuat kurikulum, kita harus menentukan dulu program layanan untuk anak usia berapa. Jangan sampai sama gitu ya, untuk anak usia 2-4 tahun dengan 4-6 tahun itu program layanannya disamakan karena tentu saja kebutuhannya berbeda. Kemudian kurikulum itu yang kedua ya, prinsip kedua kontekstual. Kurikulum itu juga dikembangkan secara kontekstual. Di sini maksud dari kontekstual itu ya sesuai dengan konteks yang ada di lingkungan tersebut. Karakter daerahnya seperti apa, kondisi dari satuan PAUD-nya itu sendiri seperti apa, dan kebutuhan anak-anak di wilayah tersebut itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya kompetensi dan dimensi perkembangan. Di sini kurikulum PAUD itu disusun untuk mengembangkan kompetensi apa saja? Masih ingat? Sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan ya. Dan mencakup semua aspek perkembangan dimulai dari agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Jadi kurikulum yang dibuat itu harus mencakup atau menstimulasi 6 aspek perkembangan tersebut. Kemudian berikutnya pembentukan kepribadian. Nah, di sini kurikulum juga dirancang untuk membangun sikap spiritual dan sosial. Jadi bukan cuma untuk tes-tes seperti itu ya, atau kuis atau pengetahuan jangka pendek lainnya, tapi juga untuk pembentukan kepribadian. Pembentukan kepribadian yang seperti apa ya, perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap beragama, kemudian perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, sikap peduli, toleran, kemudian mampu bekerja sama, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Jadi di dalam kurikulum itu juga jangan lupa untuk memikirkan bagaimana kita membentuk sikap dan kepribadian anak. Ada panduan khususnya kok untuk pembentukan sikap. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas itu juga. Kemudian yang berikutnya sesuai tahap perkembangan. Jadi kurikulum disusun dengan memperhatikan tahap perkembangan anak. Gitu ya. Jadi anak usia lahir sampai 2 tahun itu tahapannya apa, 2-4 tahun itu tahapannya apa. Nah, ini bisa teman-teman lihat juga di STPPA yang ada di Permendikbud nomor 146 ya, tahun 2014. Berikutnya sesuai dengan cara belajar anak. Jadi kalau kurikulum itu harus punya prinsip bahwa cara belajar anak itu juga diperhatikan kayak gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu belajar mulai dari yang dekat kemudian ke arah yang jauh kayak gitu. Jadi anak-anak tuh belajar mulai dari dirinya, kemudian ke luar dirinya, kemudian dari yang konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, dari yang mudah ke sulit seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan juga. Jadi jangan sampai guru tidak tahu cara belajar anak ya. Ini pasti cara belajar anak sudah diketahui dalam mata kuliah sebelumnya, bahwa anak-anak itu memang belajar dari yang sederhana ke yang konkret, ke yang kompleks gitu ya. Kemudian dari yang konkret ke yang abstrak kayak gitu. Jangan sampai kita ke anak usia dini itu langsung membelajarkan yang alam semesta seperti itu. Kita harus mengenalkan dulu diri sendiri, kemudian lingkunganku, dan lain-lain, baru nanti ke alam semesta. Kemudian berikutnya holistik integratif.
Jadi yang namanya holistik itu menyeluruh, semua aspek perkembangan itu secara seimbang melalui layanan pendidikan yang dibuka itu tercukupi gitu ya, baik itu pendidikannya, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan juga perlindungan anak itu harus dijadikan, tidak boleh ada yang tidak diperhatikan begitu ya. Jadi layanan PAUD itu harus menyeluruh, tidak hanya pendidikannya saja tapi juga kesehatannya juga, dan juga pengasuhannya dan perlindungan anaknya juga harus diperhatikan. Kemudian integratif itu maksudnya satu sama lain saling berkesinambungan ya, saling terintegrasi. Kemudian belajarnya melalui bermain. Seperti yang kita ketahui bahwa karakteristik anak itu masih bermain. Belajarnya itu ya melalui bermain gitu, bukan melalui ceramah, melalui tes-tes ujian begitu ya. Tapi belajar dan mengetahui informasi-informasi terbarunya itu melalui kegiatan bermain. Berikutnya membangun pengalaman belajar. Jadi penyusunan kurikulum itu harus memberikan pengalaman belajar kepada anak tentang berbagai konsep keilmuan, terus konsep teknologi juga, dan juga seni ya, secara dinamis melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Kalau menyenangkan untuk anak tentunya ya belajarnya melalui bermain gitu. Kemudian yang terakhir adalah konteks sosial budaya. KTSP yang dibuat nantinya harus mempertimbangkan lingkungan sosial budaya ya dalam proses pembelajaran. Supaya apa? Supaya sesuai antara apa yang dipelajari dengan lingkungan yang dihadapi. Seperti itu. Jadi misal di wilayah Jogja gitu ya, karena lingkungannya banyak yang menggunakan bahasa kromo seperti itu ya, anak-anak juga di sekolah hendaknya diajarkan juga bagaimana bersikap atau berbicara dengan orang yang lebih tua, yaitu dengan menggunakan bahasa kromo. Seperti itulah contoh dari konteks sosial budaya. Jadi teman-teman, masing-masing lembaga itu memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda dengan lembaga lainnya, sehingga kurikulum yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Itulah kenapa KTSP ada. Nah, ini alur penyusunan KTSP. Jadi alurnya itu kita analisis konteks dulu nih. Yang dianalisis apa? Yang dianalisis ya nanti ada penjelasannya setelah ini. Kemudian setelah analisis, penyusunan, dan yang terakhir pengesahan. Nah, ini analisis konteks yang dimaksud. Jadi Satuan PAUD itu membentuk tim pengembang kurikulum Satuan PAUD atau TPKS PAUD. Nah, timnya itu bisa terdiri dari kepala sekolah, guru, ketua yayasan, pengawas, juga komite sekolah ya. Atau bisa juga melibatkan industri-industri yang ada di lingkungan tersebut. Misal kalau kita sudah sudah menjalin kerjasama ya dengan berbagai industri, supaya nanti industri-industri tersebut tahu kalau mau ada kunjungan anak-anak, kemudian tahu kalau ada mau pembelajaran tentang apa kayak gitu, mereka tahu. Kemudian yang kedua, TPKS PAUD melakukan analisis konteks, mempelajari dan menganalisis dokumen perundang-undangan yang mengatur tentang kurikulum PAUD, kemudian kondisi, peluang, dan juga tantangan yang terkait dengan peserta didik, pendidik, sarana prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari, serta program yang akan dilakukan. Nah, ini tentu saja kan kondisi, peluang, tantangan itu kan tidak bisa ya hanya dipikirkan oleh satu orang, harus bersama-sama. Bahkan tidak bisa hanya pihak sekolah saja, tapi juga perlu melibatkan pihak luar sekolah supaya
peluang dan tantangannya terkait kondisi eksternal itu benar-benar komplit gitu ya, sehingga nanti kurikulum yang dihasilkan itu benar-benar bisa bermanfaat dan tepat sasaran. Tahap yang kedua adalah penyusunan dokumen KTSP PAUD, ya ini di sebelah kanan ada gambar ibu-ibu guru ya lagi rapat. Kalau guru PAUD kan begitu ya rapatnya, lesehan, terus meja anak dipakai kayak gitu. Ya begitulah. Jadi di sini kembali lagi kita ke penyusunan dokumen KTSP PAUD. Di sini yang pertama, satuan PAUD melakukan rapat kerja untuk menyusun kurikulum dengan memperhatikan hasil analisis konteks yang telah dilakukan tadi dengan pengawas, dengan komite, dengan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan PAUD-nya itu juga bisa. Kemudian yang kedua, rapat kerja dipimpin oleh kepala sekolah. Yang ketiga, peserta rapat kerja adalah seluruh warga yang ada di satuan pendidikan, guru, tenaga pendidikan, petugas kebersihan, dan lain sebagainya ya. Kemudian rapat kerja dapat melibatkan komite sekolah juga, narasumber, dan pihak lain yang terkait. Supaya kalau misalkan ada koreksi dari kurikulum yang sudah kita susun, itu bisa langsung dibenarkan seperti itu ya, dikoreksi oleh narasumber. Jadi memang penyusunan kurikulum itu penting sekali menghadirkan narasumber yang paham tentang kurikulum, sehingga kedepannya itu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Yang terakhir, draft kurikulum dapat dikaji ulang atau direview dan direvisi juga sebelum kemudian disahkan. Nah, kalau sudah dikaji ya, bisa disahkan. Jadi kurikulum yang bisa dipakai itu ya yang sudah disahkan ya. Jadi dokumen KTSP yang telah disusun oleh setiap satuan PAUD perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang, seperti Dinas Pendidikan atau Ketua Yayasan atau pengelola. Nah, cara pengesahannya itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengawas ya. Biasanya kan kalau satuan pendidikan itu ada pengawasnya atau penilik, itu melihat kelayakan KTSP yang disusun. Kemudian kedua, kepala satuan PAUD mengajukan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh satuan PAUD ya. Ini PAUD-nya malah ke bawah sini. Kemudian ketua yayasan ke Dinas Pendidikan untuk disahkan, dan Dinas Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya mengesahkan dokumen kurikulum. Bu, sebenarnya siapa sih yang mengesahkan ini? Yang benar tuh Dinas Pendidikan atau ketua yayasan? Nah, di sini itu kan lembaga PAUD itu ada banyak ya jenisnya. Ada yang memang lembaga PAUD di bawah desa gitu ya. Jadi langsung ke Dinas Pendidikan. Ada lembaga PAUD yang dibangun oleh yayasan. Nah, itu bisa disesuaikan juga. Jadi kalau lembaga PAUD-nya dari yayasan bisa ke yayasan pengesahannya, tapi kalau lembaganya itu dari desa bisa langsung kepada Dinas Pendidikan setempat. Ya, kita lanjut ke isi dokumen KTSP. Ini perlu konsentrasi. Jadi isi dokumen KTSP itu ada dua teman-teman. Ada dokumen 1 dan juga dokumen 2. Dokumen 1 itu isinya apa? Jadi dokumen 1 KTSP itu isinya informasi-informasi umum lah tentang satuan PAUD. Nah, minimal itu ada visi, misi, tujuan, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan juga ada kalender pendidikan. Nah, visi itu apa ya? Yang pertama, visi itu merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh satuan PAUD, berisi gagasan besar yang ingin dicapai oleh satuan PAUD. Teman-teman, untuk menentukan visi ini harus bersama-sama, tidak boleh sendirian ya. Jadi visi ini benar-benar apa sih yang pengen kita tuju, apa sih yang mau
yang mau kita lakukan ke depannya itu kita mau mencapai apa, sehingga kita perlu susah payah melakukan berbagai hal. Nah, visinya ini bisa dirumuskan sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi ini contoh rumusan visi ya. Membentuk generasi yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, ceria, dan berakhlak mulia. Seperti itu. Ini contoh dari visi. Nah, nanti visi ini juga akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan program pembelajaran atau program-program layanan lainnya. Setelah visi, kita merumuskan misi. Jadi, misi adalah upaya apa yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah dirumuskan setiap satuan pendidikan. Nah, misi juga dipakai untuk acuan ya, kemudian memberikan keluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan. Yang terakhir menggambarkan kekhasan atau keunggulan layanan. Nah, ini contoh dari rumusan misi. Menyelenggarakan layanan pengembangan holistik integratif, memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif, membangun pembiasaan perilaku bersih, seperti itu. Ini sesuai dengan visi yang tadi disampaikan sebelumnya ya. Misalkan tadi ada membentuk anak yang sehat. Nah, untuk membentuk anak yang sehat itu misinya apa? Misinya bisa nomor 3 ini, membangun pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, dan berakhlak mulia secara mandiri, seperti itu. Jadi saling berkesinambungan antara visi dan misi. Kemudian setelah merumuskan visi dan misi, kita rumuskan juga tujuan. Tujuan itu isinya rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu. Kalau visi dirumuskan untuk pencapaian jangka waktu panjang, kalau tujuan dirumuskan untuk pencapaian misi jangka waktu pendek atau dikaitkan dengan lulusan yang diharapkan. Nah, ini contoh dari rumusan tujuan. Nah, di rumusan tujuannya kurang lebih ada beberapa hal ini. Ini contoh saja. Kemudian muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada kompetensi dasar sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kompetensi sikap spiritual maupun sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, teman-teman, bagaimana menentukan muatan pembelajaran? Yang pertama, kita harus melakukan analisis setiap kompetensi dasar ya. Temukan kata kunci yang diharapkan dicapai dari setiap kompetensi dasar. Silakan bisa dibuka kembali STPPA-nya yang di sana ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jabarkan dari setiap materi yang ada pada kompetensi dasar. Kembangkan materi menjadi kegiatan. Ingat ya, kembangkan materi menjadi kegiatan. Jadi materi itu kan cuma biasanya hanya pernyataan ya. Nah, lalu operasional kegiatannya itu seperti apa, itu juga harus dikembangkan. Muatan pembelajaran yang ditetapkan oleh satuan PAUD untuk dijadikan kegiatan perlu memperhatikan tahapan perkembangan dan kebutuhan anak, kompetensi dasar yang ingin dicapai, visi misi tujuan lembaga, kearifan lokal, dan juga keunggulan lembaga. Nah, ini ada contoh ya dokumen KTSP. Ya, ini ada contoh dokumen KTSP. Jadi oke. Nah, jadi dimulai dari cover ya, kemudian lembar pengesahan, daftar isi, dan lain sebagainya. Nanti kita akan melihatnya. Saya mau menunjukkan materi atau muatan belajar, contoh dari muatan belajar. Nah, ini jadi program pengembangan dan muatan pembelajaran kurikulum PAUD Persada Pertiwi. Ini contoh dari Persada Pertiwi ya. Jadi ini ada KD, kompetensi yang dicapai. Ini 3.3, misal mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya,
Kemudian materi pembelajarannya apa? Ini disesuaikan dengan usia. Bisa juga kalau misal mau hanya untuk program layanannya cuma ada TK saja kok, tidak ada kelompok bermain, ya yang ditulis ya yang 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun saja, yang ini dihapus, tidak apa-apa. Nah, ini kan contoh materi pembelajarannya. Jadi misal mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan halus. Bisa materi pembelajarannya nama anggota tubuh, fungsi anggota tubuh, kemudian gerakan-gerakan untuk mengembangkan motorik kasar, misal bernyanyi, kepala, pundak, lutut, kaki, seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh dari materi pembelajaran. Ya. Di buku pedoman juga ada, jadi silakan teman-teman bisa membaca di buku pedoman juga. Oh, ini saya juga sudah membuka. Coba ya, saya akan bukakan contoh dari, nah ini ya di sini. Nah, ini juga misal ini ya. Misal ini jadi program pengembangannya itu bahasa misalnya ya. Kompetensi yang dicapai KD-nya apa, memiliki perilaku yang mencerminkan rendah hati dan lain sebagainya. Lalu materi pembelajarannya apa? Cara berbicara secara santun, menghargai teman dan orang yang lebih tua usianya, pemahaman sikap rendah hati dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sebetulnya contoh-contoh ini tuh sudah banyak sekali, tidak kesulitan lah untuk membuat materi pembelajaran. Bisa melihat contoh-contoh yang sudah ada dan bisa kita kembangkan. Ya, kembali lagi ke sini. Tadi sudah sampai sini ya. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi dokumen 1 ya, dan dokumen 1 itu bisa juga ditambah profil lembaga dan juga SOP. SOP dari lembaga ya, atau standar operating procedure. Nanti juga ada satu pertemuan yang membahas khusus SOP. Kemudian dokumen 2 isinya apa saja? Dokumen 2 isinya adalah ini. Jadi dokumen 2 ini ya. Nah, merupakan dokumen yang isinya perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pendidik selama 1 tahun ke depan. Komponen dokumen ini mencakup program semester, RPPM, RPPH, dan juga penilaian perkembangan anak. Dokumen 2 ini sudah kita pelajari dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran PAUD ya. Silakan bisa dipelajari kembali atau dikaitkan. Ya, ini contoh dari outline KTSP TK atau kelompok bermain ya. Jadi isi dokumen satunya ini dari atas deh ya. Naskah akhir KTSP yang dihasilkan itu sistematikanya seperti ini. Ada judul, kata pengantar, halaman pengesahan, daftar isi. Ada bagian 1 itu profil lembaga ya, sejarah singkat satuan PAUD, struktur kepengurusan satuan lembaga PAUD, alamat dan peta lokasi, status satuan lembaga PAUD, negeri, swasta, terakreditasi atau tidak. Kemudian bagian 2 itu ada dokumen 1, isinya ada pendahuluan, ada visi misi, karakteristik KTSP, program pengembangan dan muatan belajar yang tadi itu ya. Kemudian kalender pendidikan juga sudah kita pelajari di dalam mata kuliah perencanaan, dan juga ada SOP yang akan kita pelajari selanjutnya. Kemudian bagian 3 itu ada dokumen 2, isinya perencanaan pembelajaran. Selanjutnya bagian keempat itu penutup, bagian kelima lampiran. Nah, seperti itulah isi dari dokumen KTSP. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki dokumen ini. Jadi setiap
satuan pendidikan yang sah itu harus memiliki dokumen KTSP ya, supaya dikatakan bahwa legal seperti itu. Dan dokumen KTSP-nya juga sudah ada halaman pengesahannya, tidak hanya dokumen saja, tapi benar-benar sudah dikaji tidak hanya oleh guru dan kepala sekolah di lingkungan lembaga tersebut, tapi juga oleh orang-orang yang mumpuni untuk mengkaji dokumen KTSP ini. Ya, selanjutnya pengesahan, pemberlakuan dan peninjauan ulang KTSP. Siapa sih yang mengesahkan? Terus diperlakukannya itu dalam jangka waktu berapa lama seperti itu. Kemudian ditinjau ulangnya seperti apa. Nah, siapa yang mengesahkan? Jadi produk KTSP ini hendaknya disepakati oleh pihak-pihak yang terkait ya. Hal ini penting agar kurikulum mendapatkan dukungan penuh sehingga dalam penerapannya dapat optimal. Pihak-pihak yang diharapkan dapat menyetujui hasil pengembangan KTSP PAUD dan diminta membubuhkan data tangannya sebagai tanda bukti pengesahan adalah yang pertama, ketua penyelenggara atau ketua bidang pendidikan yayasan atau satuan pendidikan. Kemudian pengelola, yaitu kepala sekolahnya ya. Jadi ada ada bagian kurikulum, ada bagian kepala sekolah, dan juga ada dinas pendidikan setempat itu yang mengesahkan. Ini contoh dari halaman pengesahannya seperti ini. Nomornya itu dari satuannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kapan peninjauan ulang dilakukan? Jadi kurikulum yang telah dikembangkan itu juga harus siap untuk selalu direview dan dicocokkan dengan relevansinya dengan keadaan yang sedang berlangsung. Kayak gitu ya. Jadi ada beberapa pertimbangan dasar untuk merevisi atau memperbaiki kurikulum. Antara lain perubahan kebijakan, terus perubahan jenis program layanan, perubahan visi misi, perubahan kondisi dan standar input output, perubahan sarana prasarana, perubahan iptek, perubahan sosial budaya anak dan masyarakat. Nah, teman-teman, sekarang ini kita sedang menghadapi perubahan kondisi pandemi ya, yang tadinya tidak pandemi menjadi pandemi. Tentu saja kurikulumnya juga harus dikaji ulang, apakah sudah sesuai dengan kondisi pandemi atau belum. Kalau belum ya hendaknya direvisi dan disesuaikan dengan keadaan new normal seperti itu ya. Itu contoh-contoh sih dari kapan sih kita harus mengubah kurikulum kita ya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang telah kita pelajari hari ini, dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di grup WhatsApp.